Halo, salam kenal. Perkenalkan nama saya Valmer Andrian Francisco Esenipar, biasa dipanggil Valmer ataupun Andrian. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPJJ Batam, Prodi Ilmu Hukum. Dampak positif dari COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari dan dunia pendidikan. Salam sejahtera. Rekan-rekan kuliah dan para dosen ataupun tutor saya, dengan izin Tuhan, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindunginya. Pada kesempatan kali ini, dalam tugas diskusi sesi keempat ini, saya akan menjelaskan gagasan mengenai sisi positif COVID-19. Sebelum saya menjelaskan apa saja dampak positifnya, mari kita kenalan dulu apa sih COVID-19 itu. Coronavirus Disease of 2019 adalah suatu virus yang dikenal dengan nama COVID-19. Virus ini adalah jenis baru dari coronavirus yang menular pada manusia. Virus ini dapat menular kepada siapa saja yang memiliki kontak langsung terhadap si penderita virus ini, baik bayi, anak-anak, sampai lansia. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini memiliki penyebaran yang sangat cepat dari kota China ke sekitarnya, ke negara-negara lain, bahkan ke Indonesia, negara kita ini. COVID-19 memiliki kesamaan pada penyakit seperti flu, batuk, demam, maupun penyakit ringan akibat kecapean ataupun pola istirahat yang kurang. Oleh sebab itu, kita harus bisa mengetahui gejala-gejala apa saja yang bisa menjadi pertanda seseorang mengidap penyakit COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi pasien sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu dan juga demam. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome (MERS), Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, bahkan bisa menyebabkan kematian. Penyakit ini dapat menyebar dari orang-orang melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung ataupun mulut pada saat batuk, bersin atau berbicara. Bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Gejala COVID-19 dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu gejala yang paling umum dari COVID-19 tersebut diantaranya adalah demam, batuk kering, napas terasa pendek, dan kelelahan. Yang kedua adalah gejala yang jarang terjadi, diantaranya adalah nyeri tenggorokan, diare, sakit kepala, indera perasa ataupun ciuman menghilang, mata merah atau konjungtivis, dan rasa nyeri. Dan yang terakhir adalah gejala yang cukup serius, seperti kesulitan saat bernapas atau sesak napas, dada terasa nyeri dan tertekan, kesulitan atau bahkan kehilangan kemampuan berbicara dan bergerak. COVID-19 disebut juga sebagai pandemi yang banyak memberi dampak buruk dalam berbagai situasi, mulai dari ekonomi, pendidikan, pariwisata, industri, dan lain-lain. Namun, selain dampak negatif yang terjadi akibat pandemi ini, tentu ada dampak positif yang bisa kita ambil, seperti dampak positif dalam kehidupan sehari-hari ataupun pendidikan. Dan kehidupan sehari-hari seperti rutin berjemur untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang kedua, membiasakan cuci tangan guna mencegah terinfeksi kuman, bakteri, maupun virus. Ketiga, etika dalam batuk guna mencegah menularkan kuman, bakteri, atau virus kepada yang sehat. Keempat, kesadaran menjaga daya tahan tubuh. Nah, dalam dalam pendidikan sendiri terdapat 4 positif seperti banyak muncul aplikasi pembelajaran online, memicu percepatan informasi teknologi dalam dunia pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, internet sebagai sumber informasi yang positif digunakan oleh semua kalangan. Dan yang keempat, siswa dapat diwasi oleh orang tua secara langsung. Begitulah kira-kira sisi positifnya dan masih banyak lagi. Dengan segala usaha dan upaya, pandemi ini membuat semua kalangan wajib menjaga kebersihan diri, menjaga jarak, dan untuk menjaga pola istirahat tubuh. Dan dalam pendidikan, baik siswa, guru, hingga orang tua dipaksa mau untuk belajar teknologi guna mengikuti pembelajaran dan menjadikan hal itu dampak baik dari pandemi COVID-19 ini. Tentu saja, sudah seharusnya kita semua untuk selalu menjaga kebersihan diri karena kebersihan sebagian dari iman kan, dan tetap mengutamakan pendidikan di atas segalanya. Karena apa? Karena pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap dan atas perhatiannya saya ucapkan
terima kasih sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Salam sehat dan tetap semangat ya. Sampai jumpa.